Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 6 putra dan putri Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Alhamdulillah, ini hari ini Mbak Bas akan kembali menjelaskan materi i'rab untuk pertemuan yang ketiga. Pada materi ini Mbak Bas akan membahas tentang isim jamak mudzakkar salim ketika i'rab rafa dan ketika i'rab nasab. Kita tahu bahwa i'rab itu ada 4 anak-anak. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar dan jazm. Untuk kali ini Pak Bas akan menjelaskan i'rab rafa dengan tanda dhammah dengan tanda wawu dan i'rab nasab dengan tanda ya. Untuk i'rab rafa dengan tanda wawu itu ada 2 kemungkinan. Satu, bisa dari isim jamak mudzakkar salim. Yang kedua, bisa dari asma khamsah, itu rafa dengan tanda wawu. Untuk nasab dengan tanda ya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah isim tasniyah dan yang kedua adalah isim jamak mudzakkar salim. Maka asma khamsah dan isim jamak mudzakkar salim itu tandanya sama ketika i'rab rafa dan jar. Jadi asma khamsah jar dengan tanda ya, isim jamak mudzakkar salim jar juga dengan tanda ya. Kalau isim jamak mudzakkar salim dengan isim tasniyah itu i'rabnya sama tandanya ketika nasab dan jar. Isim jamak mudzakkar salim nasab dengan tanda ya, isim tasniyah nasab dengan tanda ya. Isim jamak mudzakkar salim nasab dengan jar dengan tanda ya, isim tasniyah jar juga dengan tanda ya. Artinya apa? Isim tasniyah itu i'rabnya tandanya sama dengan isim jamak mudzakkar salim ketika i'rab nasab dan jar, yakni dengan tanda ya. Baiklah anak-anak, langsung saja ke materi. Sebelum ke materi kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung pada materi yang ketiga, yakni Pak Bas punya contoh ketika isim jamak mudzakkar salim rafa dan ketika isim jamak mudzakkar salim nasab. Untuk isim jamak mudzakkar salim yang rafa itu bisa menjadi mubtada, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi khobar, bisa, atau menjadi isimnya kana juga bisa, menjadi khobarnya inna juga bisa. Berarti isim jamak mudzakkar salim itu kalau bertempat pada fa'il pasti dibaca rafa, kalau bertempat pada naibul fa'il juga pasti dibaca rafa, kalau menjadi mubtada ya juga pasti dibaca rafa, kalau menjadi khabar juga dibaca rafa, kalau menjadi isimnya kana Pak ya sama saja bisa dibaca rafa,
Kalau menjadi khobarnya inna sama saja bisa dibaca rofa. Berarti banyak sekali tempat yang menjadikan isim jamak mudzakkar salim itu dibaca rofa. Isim jamak mudzakkar salim yang dibaca nasab Pak bertempat di mana saja. Kemarin pada pertemuan kedua pelajaran nahwu bisa kan bertempat pada maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab. Itu juga bisa terdiri dari isim jamak mudzakkar salim. Berarti isim jamak mudzakkar salim itu dibaca rofa bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi khobarnya kana, bisa menjadi isimnya inna dan sebagainya. Wes, ini ada contoh yang sangat sederhana dan maknanya gampang. Sepidoli gak makan. Ada lafadz yuqatilu. Ada lafadz paling mudah ini yuqatilu, di pelajaran tarikh sering sampai menemui lafadz yuqatilu. Maknanya perang, merangi. Yuqatilu al-muslimuna al-musyrikina. Yuqatilu al-muslimuna al-musyrikina. Ini ada dua isim yang terdiri dari isim jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah lafadz al-muslimuna, ini isim jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah al-musyrikina, ini juga isim jamak mudzakkar salim. Yuqatilu ini bukan isim, ini fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Jangan lupa ini fi'il mudhari' karena didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah dari fi'il madhi qatala yuqatilu. Fi'il sulasi mazid rubai wazan fa'ala. Qatala yuqatilu muqatalatan niku. Dari fi'il sulasi mazid rubai wazan fa'ala, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang marfu. Kenapa fi'il mudhari' itu marfu? Masih ingat anak-anak? Marfu itu apa? Dibaca rofa. Karena tidak bertemu dengan salah satu amil nawasib atau amil jawazim, berarti dibaca rofa. Rofanya dengan tanda apa anak-anak? Dengan tanda dhammah. Sebabnya fi'il mudhari' sahih akhir, sahihul akhir, dengan dhammah yang jelas karena sahihul akhir dan tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan yang muannas mukhatabah. Setelah itu ketemu al-muslimuna, ini adalah isim jamak mudzakkar salim yang menjadi fa'il. Kalau sudah ada fi'il, pasti isim yang sesudahnya ini menjadi fa'il. Nah, fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Dibaca rofa. Baru kalau sudah ketemu bahwa al-muslimuna adalah isim dibaca rofa, rofa dengan tanda apa? Dengan tanda wawu. Dengan tanda wawu. Kenapa rofa dengan tanda wawu? Karena al-muslimuna adalah isim jamak mudzakkar salim. Lo ketemu al-musyrikina tadi apa Pak? Tadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang terkena sasaran pekerjaan fa'il. Jadi yuqatilu ini punya sasaran namanya maf'ul bih. Makanya yuqatilu termasuk fi'il muta'addi. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Bas pada pelajaran nahwu. Apakah yang dinamakan fi'il muta'addi anak-anak? Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul, fi'il yang membutuhkan objek, kata kerja yang membutuhkan objek. Objek itu nama lainnya adalah maf'ul bih. Kalau sudah ketemu al-musyrikina adalah maf'ul bih itu dibaca nasab. Kemarin itu isim yang dibaca nasab karena maf'ul bih itu termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Nasabnya dengan tanda apa? Dengan tanda ya. Sebabnya apa dengan tanda ya? Karena al-musyrikina adalah isim jamak mudzakkar
salim. Lho wis ketemu. Yuqatilu fi'il mudhari', al muslimunya jadi fa'il, al musyrikina jadi maf'ul bih. Sama ingat agak, i'rab itu ada berapa i'rab rafa itu? I'rab rafa itu ada 4 tandanya. Yang pertama adalah dhammah. Yang kedua adalah wawu. Yang ketiga adalah alif. Yang keempat adalah subutun nuni, tetapnya nun. Subutun ini hanya masuk pada af'al khamsah, untuk af'al khamsah saja. Hanya af'al khamsah saja. Jadi untuk isim itu hanya dhammah, wawu dan alif. Wawu dan alif ini namanya i'rab rafa sebagai pengganti dari dhammah, namanya niyabah. Niyabah itu pengganti, bukan tanda rafa yang asli, tapi hanya sebagai pengganti daripada dhammah. Jadi tanda rafa yang asli itu dhammah, dini kono wawu, ono alif, itu namanya i'rabnya i'rab niyabah. Niyabah itu pengganti, bukan tanda yang asli, pengganti. Wawu pengganti dhammah, alif pengganti dhammah. Berarti ono isim tandane wawu kaya isim jamak mudzakkar salim iki, ono isim dengan tanda alif rofaknya seperti isim tasniyah, itu namanya tandanya adalah tanda pengganti atau niyabah. Terus untuk yang nasab, i'rab nasab ada berapa tandanya? Masih ingat sampean? Yang pertama ada fathah, alif, kasroh, ya, khatfun nun. Khatfun nun pada af'al khamsah saja, untuk af'al khamsah, bukan masuk pada kalimat isim. Berarti hanya ini saja, 4 ini untuk kalimat isim. Fathah itu sebagai tanda asli, alif sebagai alif, kasroh dan ya ini pengganti, tanda pengganti atau dinamakan niyabah. Makanya ketika ada kalimat isim seperti isim asma khamsah nasab dengan tanda alif, maka alif sebagai pengganti daripada fathah. Isim jamak anas salim ketika nasab dengan tanda kasroh, kasroh sebagai pengganti dari fathah. Isim jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah nasab dengan tanda ya, ya-nya ini sebagai pengganti dari fathah. Berarti wawu untuk rofaknya isim jamak mudzakkar salim, nasab ya untuk isim jamak mudzakkar salim, ya ketika nasab, wawu ketika rofa, ini namanya niyabatan, pengganti. Ini juga namanya niyabatan, pengganti. Itu anak-anak. Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan Pak Bas pada pertemuan yang keempat, ya. Jadi wawu itu bisa tanda rofa sebagai pengganti dhammah, ya itu sebagai tanda nasab bisa pengganti fathah. Karena i'rab ada rofa, ada nasab, ada jer, ada jazm, itu tandanya rofa dhammah, nasab fathah, jer kasroh, jazm sukun. Ini kok ono tanda-tanda yang lain selain dhammah ketika rofa, misalkan ada wawu, ada alif, ada subutun nun, itu sebagai tanda pengganti. I'rab nasab fathah sing asli ono alif, ono kasroh, ono ya, alif kasroh ya khatfun nun, ini namanya tanda pengganti, dan seterusnya. Baiklah anak-anak, setelah ketemu yuqatilu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rofa tandanya dengan tanda dhammah karena sahih akhir dan tidak bertemu alif tasniyah, wawu jamak dan jamak khotabah. Al muslimuna menjadi fa'il, fa'il dibaca rofa dengan tanda wawu sebab isim jamak mudzakkar salim. Al musyrikina dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih, tandanya dengan tanda ya karena isim jamak mudzakkar salim. Setelah tahu kedudukan masing-masing lafadz ini, baru di-i'rab secara bahasa Arab. Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana caranya membuat isim jamak mudzakkar salim Pak? Saya itu bingung, isim jamak mudzakkar salim itu gimana, isim jamak anas salim itu gimana?
isim jamak taksir itu gimana? Wis tak kei titik keterangan untuk sama catat di buku ya. Sebelum pengiropan yuqatilu al muslimuna al musyrikina, saya kasih cara membuat isim jamak mudzakkar salim. Yang paling mudah saja, sebetulnya banyak, cuma syarat yang paling mudah untuk sampean ini untuk membuat isim jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah harus berupa isim sifat. Isim sifat yang dimaksud di sini adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Ini paling mudah. Yang kedua harus berupa isim alam. Yang ketiga, tidak terdapat tak taknis, tak marbutoy, kalau tak taknis. Seperti ini. Nah, seperti ini. Itu cara membuat. Misalkan sampean punya contoh lafadz apa? Alimun. Sampean lihat alimun. Alimun dari fi'il madhi, alima ya'lamu bahwa alimun. Alimun ini adalah isim fa'il. Isim fa'il di sini ada. Oh iya nih isim fa'il. Terus wadaka ma'lumun. Ma'lumun adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Alima ya'lamu alimun wadaka ma'lumun. Terus di belakangnya tidak terdapat tak taknis. Tidak terdapat tak taknis, tidak ada tak marbuto. Berarti lafadz alimun ini bisa dijadikan isim jamak mudzakkar salim. Caranya membuat isim tasniah. Nih tasniah gampang cah, pokoke ono alif nun di ngurine dadi isim tasniah lho. Kita tasniah. Alimun mufrate alimani alimuna menjadi isim jamak mudzakkar salim. Iki isim tasniah. Tasniah paling gampang. Ono isim kok ono alif nun ngurine ya nun yus isim tasniah. Maklumun bisa mas tasniahe maklumani maklumuna. Nah, caranya membuat isim jamak mudzakkar salim berasal dari isim sifat. Isim sifat itu apa? Isim fa'il atau isim maf'ul di dalam sighat yang terdapat pada pelajaran shorof. Yang kedua isim alam. Kayak lafadz zaitun. Jeneng manungsa. Pemane Khalidun. Nah, ini isim alam. Isim alam ini selama tidak ada tak taknis di belakangnya atau tak bunder, tak marbutoh ini, tidak ada ini, maka ini bisa dijadikan isim jamak mudzakkar salim menjadi Khalidani Khaliduna, Zaidani tasniane Zaituna. Mudah kan untuk cara membuat isim jamak mudzakkar salim. Oh gampang Pak. Iya, berarti isim jamak mudzakkar salim tidak semua isim bisa dijadikan isim jamak mudzakkar salim. Kayak lafadz masjidun, ini isim sifat apa bukan? Bukan, maka gak oleh masjidun, masjidani, masjiduna. Ngawur itu jenenge sampean. Diawur ae. Masjidun itu bukan isim sifat. Maka deh jamaknya masjidun adalah lafadz masajidu. Isim jamak taksir ini. Isim jamak taksir itu tidak ada kaidahnya seperti isim jamak mudzakkar salim, tapi ada wazannya masjidun masajidu. Madrasatun madarisu itu dihafalno. Rajulun rijalun, rijlun arjulun. Nah, mar'atun nisaun itu jamak taksir kabeh. Kalau mudzakkar salim iki mang carane harus berupa isim sifat atau isim alam, tidak terdapat tak taknis atau tak marbutoh, maka sampean akan bisa membuat isim jamak mudzakkar salim dengan mudah. Terus yang kedua, untuk cara membuat isim jamak muannats salim, ini juga hampir mirip. Nah, isim jamak muannats salim mirip.
syaratnya mirip dengan mudzakkar salim, podo-podo isim sifat, bisa isim fa'il, mu'annas salim, yang mu'annas salim mirip isim sifat, isim fa'il atau isim maf'ul. Kayak mau isim alam cuma dok ini terdapat tak taknis, tak taknis atau tak marbutoh. Nah, bentuk yang ini. Contohnya sifat-sifat mau alimun dadi alimatun. Nah, anak tak taknis jadikan aja mu'annas salim alimatun. Nah, mudah kan? Isim alam apa? Sing tak taknis lafaz Fatimah. Fatimatu jadi Fatimatun. Mudah. Isim sifat kene terdapat tak taknis atau tak bruto, alimatun dari alimatun, Fatimatu di Fatimatun. Ini contoh cara membuat isim jamak muannas salim. Begitu anak-anak. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kita mencoba untuk mengi'rab tadi contoh yang sudah dijelaskan oleh Pak Basori. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan lihat ini ada contoh sudah saya tuliskan. Nanti saya tulis di buku dan dihafalkan. Di studio banyak anginnya anak-anak, seperti angin lesus loh. Ya. Duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengi'rab lafaz yuqatilu al-muslimuna al-musyrikina. Nah, ini lihat. Ya. Yuqatilu al-muslimuna al-musyrikina. Yuqatilu lagi merangi sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam lanang, al-musyrikina ing pira-pira wong musyrik lanang. Yuqatilu itu fi'il mudhari' yang dibaca rofa dengan tanda dhamma yang jelas, karena lafaz yuqatilu adalah fi'il mudhari' shahihul akhiri walam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah, tanda rafa'nya dengan tanda dhammah yang jelas. Terus al-muslimuna kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il dibaca rafa'. Amil yang merofakkan fa'il ya lafaz yuqatilu. Rafa' dengan tanda wawu sebab al-muslimuna adalah isim jamak mudzakkar salim. Al-musyrikina menjadi maf'ul bih, dibaca nasab. Maf'ul bih itu anak-anak nasab dengan tanda ya, karena lafaz al-musyrikina adalah isim jamak mudzakkar salim. Di i'rab secara bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim. Yuqatilu al-muslimuna al-musyrikina. Yuqatilu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhiri walam yattasil bi akhirih syai'un. Dimaknani yuqatilu utawi lafat yuqatilu iku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari' marfu'un kang diwaca rafa' litajarrudihi krana sepine lafat yuqatilu, litajarrudihi krana sepine lafat yuqatilu anin nawasibi saking amil nawasib wal jawazimi lan amil jawazim. Anin nawasibi saking amil nawasib wal jawazimi lan amil jawazim. Wa alamatu raf'ihi utawi tandha rafa'e yuqatilu, wa alamatu raf'ihi utawi tandha rafa'e yuqatilu iku dhammatun nganggo dhammah dhahiratun kang jelas fi akhirih ing dalem akhire lafat yuqatilu li'annahu krana sak temene yuqatilu iku sahihul akhiri fi ilmu mudhari' sahih akhir. Iku sahihul akhiri fi ilmu mudhari' sahih akhir. Walam yattasil lan ora ketemu, walam yattasil lan ora ketemu bi akhiri kelawan akhiri yuqatilu
apa syai'un sewiji-wiji fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah maka rafa dengan tanda dhammah. Al muslimuna utawi lafat al muslimuna iku fa'iluhu dadi fa'ile yuqatilu, iku fa'iluhu dadi fa'ile yuqatilu, marfu'un kang diwaca rafa, marfu'un kang diwaca rafa. Wa alamatu raf'ihi utawi tandane al muslimuna, wa alamatu raf'ihi utawi tanda rafa'e al muslimuna iku al wawu nganggo wawu, iku al wawu nganggo wawu niyabatan, karena wawu tadi sudah saya jelaskan bukan tanda i'rab rafa yang asli tapi tanda rafa pengganti. Niyabatan krana dadi ganti anid dhammati saking dhammah, li annahu krana sak temeni al muslimuna iku ismul jam'il mudzakkharis salimi, aran isim jamak mudzakkar salim, iku ismul jam'il mudzakkharis salimi, aran isim jamak mudzakkar salim. Al muslimuna itu rofaknya dengan tanda wawu sebagai pengganti dhammah karena al muslimuna adalah isim jamak mudzakkar salim. Wan nunu utawi nun, nun yang terdapat pada lafadz al muslimuna, nun yang ada di akhir kalimat itu nunnya namanya nun apa? Wan nunu utawi nun iku iwadun dadi ganti anid tanwini saking tanwin. Wan nunu utawi nun iku iwadun dadi ganti anit tanwini saking tanwin fil ismil mufrodi ing dalam isim mufrad. Al muslimuna itu ada nun yang terakhir, nunnya namanya nun iwad pengganti tanwin, karena pada isim mufrad lafadz muslimun itu ketika menjadi jamak mudzakkar salim menjadi lafadz al muslimuna atau wa muslimuna, nunnya namanya nun iwad pengganti tanwin. Al musyrikina utawi lafadz al musyrikina iku maf'ulun bihi dadi maf'ul bih, iku maf'ulun bihi dadi maf'ul bih mansubun kang diwaca nasab, mansubun kang diwaca nasab. Wa alamatu nasbihi utawi tondo nasope al musyrikina, wa alamatu nasbihi utawi tondo nasope al musyrikina iku al ya'u nganggo ya, ya itu sebagai tanda nasab dari lafadz al musyrikina sebagai pengganti dari fathah, niyabatan karena dadi ganti anil fathati saking fathah. Li annahu krana sak temene lafadz al musyrikina, li annahu krana sak temene lafadz al musyrikina iku ismul jam'il mudzakkharis salimi, aran isim jamak mudzakkar salim. Wan nunu utawi nun al musyrikina di terakhir ada lafadz nunnya pada al musyrikina, nunnya namanya nun iwad. Wan nunu utawi huruf nun iku iwadun dadi ganti anit tanwini ing atase tanwin fil ismil mufradi ing dalam isim mufrad. Kesimpulannya nak, wal jumlah tu utawi jumlah minal fi'li saking fi'il, wal fa'ili lan fa'il, wal maf'uli bihi lan maf'ul bih iku tu sama den arani apa jumlah, jumlatan fi'liyatan ing aran jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il lafadz yuqatilu, fa'il lafadz al muslimuna, maf'ul bih lafadz al musyrikina itu dinamakan jumlatan fi'liyatan, aran jumlah fi'liyah. Baik anak-anak, itu sekedar materi untuk pelajaran i'rab untuk pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang keempat insya Allah nanti akan ada contoh-contoh lagi yang membahas tentang i'rab kalimat, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.